Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pedas. Hai, ketemu lagi ya dengan Bu Ratu di YouTube channel Seblak Barbie Official. Ya, Sobat Pedas, kali ini Bu Ratu akan kasih resep bumbu seblak buat pemula. Di sini Bu Ratu akan bikin bumbu seblak untuk para pemula. Bu Ratu akan bagi rahasia untuk resep bumbu seblak yang enak. Makanya buat Sobat Pedas jangan di skip ya videonya, tonton sampai selesai biar enggak salah-salah ya. Bu Ratu tetap ingatkan juga yang belum subscribe dulu, like, share, dan komen. Langsung kita ke tutorialnya, oke? Sebelum kita ke tutorialnya, nah Bu Ratu nih sebenarnya sudah bikin Sobat Pedas ya resep untuk membuat bumbu seblak dari skala besar dan skala kecilnya. Cuman dalam skala kecil Bu Ratu itu kan masih kemarin bikinnya tuh 1 kilo. Nah, ternyata Sobat Pedas di sini masih banyak yang menanyakan di bawah 1 kilo karena banyak banget ternyata pemula yang ingin memulai usaha jualan seblak, membuat bumbu seblaknya itu di bawah 1 kilo atau masih skala kecil-kecilan. Nah, jangan khawatir Sobat Pedas ya, Bu Ratu di sini akan kasih resepnya untuk skala kecil buat yang jualan seblak pemula. Nah, Sobat Pedas, di depan Bu Ratu kini sudah ada kedua bahan untuk membuat bumbu seblaknya. Nih, yang pertama ini adalah kita ada kencur ya, dan yang kedua ini ada bawang putih. Kedua bahan ini adalah bumbu utama membuat bumbu seblak. Jadi nggak ada bumbu-bumbu lain karena seblak tulang Barbie itu hanya menggunakan bawang putih dan kencur saja untuk membuat bumbu seblaknya, Sobat Pedas. Nah, Sobat Pedas, untuk takarannya segimana sih untuk skala kecil? Nah, Sobat Pedas, walaupun skala kecil, nih Bu Ratu kasih paham dulu, kasih pencerahan dulu. Jadi, walaupun skala kecil, tidak disarankan untuk membuat bumbu seblak didadak atau sedikit demi sedikit ya. Tetap harus ada minimal pembuatan atau minimal takaran ya Sobat Pedas, karena yang namanya usaha itu kan continue dilakukan tiap hari, dan kalau bikin bumbu itu harus tetap stop. Jadi tidak boleh didadak ya, ribet nanti. Jadi kita harus punya standar minimal pembuatan takaran untuk membuat bumbu seblak. Nah, untuk bawang putihnya minimal Sobat Pedas, takaran bawang putihnya itu 1/4 atau 250 gram untuk takaran bawang putih. Nah, untuk kencurnya Bu Ratu di sini menggunakan 200 gram. Nah, dari kedua takaran ini, ya kenapa harus ada takaran? Karena apa? Karena takaran yang pas itu akan menghasilkan hasil rasa yang enak dan juga pas, tidak berlebihan. Jadi kita harus atur nih. Kenapa di sini Bu Ratu menggunakan bawang putihnya 1/4, kencurnya lebih sedikit. Di video sebelumnya kan Bu Ratu sudah jelaskan, boleh Sobat Pedas mungkin scroll ulang ya. Nah, di sini juga Bu Ratu kencurnya kebetulan sudah dibersihkan, bawang putihnya juga sudah dikupas. Nah, ini untuk kencurnya udah dicuci bersih ya. Videonya juga sudah Bu Ratu share cara mencuci kencur yang benar. Dan ini kulitnya, ini kulit alamiah kencur. Jadi Sobat Pedas itu nggak perlu kupas-kupas ini. Bu Ratu jelaskan kembali ya, ini untuk tentang pengupasan kulit kencur ini udah alamiah kulit kencur. Jadi aman untuk dikonsumsi. Ini bukan kotoran tanah, yang harus dibersihkan itu adalah kotoran tanahnya. Ini sudah bersih dan siap diolah. Nah, kalau gitu kita lanjut ke pengolahan untuk bumbu seblak skala kecil buat pemula. Nah, apa aja sih bahan yang diperlukan? Ya, yang utama tadi bumbunya ya, ini bawang putih, kencur. Jangan lupa alat-alatnya. Bu Ratu pakai chopper. Nih, chopper yang kecil karena memang bumbunya juga
sedikit. Dan juga tidak hanya chopper, kita memerlukan sebuah blender. Jadi ini pengolahannya 2 kali. Langkah pertama, kita chopper dulu untuk kedua bahan ini. Kita masukkan dulu ini ya, pisaunya udah masuk, kita masukkan dulu bawang putih terlebih dahulu. Ini ada tips nih buat mencoper kencur dan juga bawang putih. Bu Ratu biar tidak lengket ke chopper, yang dimasukkan pertamanya itu adalah bawang putih, karena bawang putih kan berair ya. Jadi bawang putih terlebih dahulu kita masukkan semuanya. Karena skala kecil, jadi kita sekaligus aja. Ya secukupnya aja, secukupnya pas di chopper. Sesuai chopper Sobat Pedas. Nah kalau ini Bu Ratu cukup nggak ya? Sebentar ya, kita lihat apakah cukup. Semuanya sepertinya cukup Sobat Pedas ya. Nih, kita chopper terlebih dahulu ya. Ini bahan-bahannya sudah masuk, kita tutup. Buat kita chopper terlebih dahulu. Nah, ini udah di dekat listrik ya. Karena sumber listriknya di sini Sobat Pedas. Kita colokin dulu, ini siapin dulu. Kita colokin dulu. Nah, lanjut kita chopper. Nah, kita mulai chopper. Perhatikan ya Sobat Pedas ya. Nah, ini bawang putih sama kencurnya kita chopper dulu. Dan ini juga udah mulai kelihatan ya, udah mulai hancur-hancur Sobat Pedas. Tuh kan, baru beberapa kali tekan aja bawang putih dan kencurnya udah mulai terlihat tercampur rata dan juga sudah terpotong, udah mulai agak halus-halus gitu ya Sobat Pedas. Padahal ini tuh belum lama dan masih beberapa kali tekan tapi hasilnya udah mulai halus. Jadi istilahnya mencincang tapi lebih halus dari potongan pisau biasa atau pisau manual. Boleh dilihat Sobat Pedas tuh udah mulai agak halus tapi itu masih ada kasar-kasar, jadi kita sempurnakan lagi menggunakan blender. Tapi kenapa Bu Ratu nggak langsung menggiling bumbunya pakai blender aja sih biar nggak menggiling 2 kali? Nah, kalau menggiling bumbu seperti jenisnya kencur, ini tuh kalau langsung di blender itu harus memerlukan banyak air karena karakteristik kencur itu agak lengket Sobat Pedas. Sedangkan bumbu seblak itu tidak dianjurkan bumbunya itu terlalu banyak air, jadi harus sedikit airnya gitu Sobat Pedas ya. Jadi Bu Ratu akalinlah pakai chopper terlebih dahulu atau dicincang terlebih dahulu biar pas ngeblender tidak memerlukan banyak air tapi hasilnya tetap halus. Kalau udah seperti ini bumbunya langsung kita blender aja ya. Nah, Sobat Pedas, setelah di blender ini halusnya sudah sempurna. Cepet banget bukan? Karena proses pemblenderan itu bisa jauh lebih cepat kalau di chopper dulu ya. Apabila bumbunya sudah halus, lalu kita tuangin ke wadah dan ini tuh siap digoreng. Atau istilahnya itu ditumis ya Sobat Pedas. Bu Ratu nih siapin dulu wadahnya, siapin minyak untuk menggoreng dan juga bumbu yang mau digorengnya. Tuangkan minyaknya secukupnya aja. Ingat jangan terlalu banyak-banyak biar nanti bumbunya nggak terlalu berminyak, karena kalau terlalu berminyak nanti bumbunya yang dihasilkan itu enak. Kita tunggu dulu minyaknya sampai benar-benar panas, lalu nanti kita masukin untuk si kencurnya. Setelah minyak panas, kita tuangin aja nih bumbu campuran bawang putih dan kencur tadi ke penggorengan yang minyaknya udah panas ini Sobat Pedas. Kita aduk-aduk sampai matang. Ingat ya Sobat Pedas, mengaduknya itu tidak boleh berhenti dan harus terus diaduk sampai dengan matang. Jadi tidak boleh didiamkan biar bumbunya matang merata dan tidak mengerak Sobat Pedas. Sobat Pedas bisa perhatikan ini kadar air dalam bumbunya itu kan sedikit. Jadi pas digoreng, pas melakukan penggorengan atau penumisan itu jadi tidak cucret kemana-mana dan tidak meletup-meletup Sobat Pedas. Itu dia kenapa Bu Ratu tidak menyarankan waktu penggilingan menggunakan banyak air. Nah ini kita aduk-aduk, kita goreng sampai ini benar-benar matang dan wangi. A few moments later.
Nah, ini bumbu kencurnya ini sudah matang. Ciri-cirinya gimana sih? Warnanya agak kecoklatan dan juga teksturnya lebih kental. Dan aroma kencurnya atau aroma bumbunya ini tuh wangi banget ya Sobat Pedas. Harus sampai benar-benar matang ya biar bumbunya lebih awet dan juga tidak mudah basi. Karena kalau matangnya nggak sempurna nanti bumbunya mudah basi Sobat Pedas. Kalau bumbunya sudah matang, kita matikan kompornya dan diamkan dulu sampai dingin, lalu masukkan ke wadah dan tutup wadahnya dengan rapat, lalu masukkan ke kulkas. Apabila Sobat Pedas mau menggunakannya kembali, boleh Sobat Pedas panasin lagi secukupnya sesuai yang Sobat Pedas butuhkan dengan menggunakan sedikit minyak. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba dan sampai jumpa, sampai ketemu di video Bu Ratu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.